Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2013 dengan judul Outpost: Rise of the Spetsnaz. Yang mana sedikit informasi saja, jikalau film ini sebenarnya adalah sequel atau lanjutan demi lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul sama, di mana di sequel ini kita sepatutnya menyaksikan bagaimana awal mula terjadinya perubahan para tentara menjadi zombie yang akan dikupas secara tuntas di film ini. Meski secara mendasar alur film tidak berhubungan dengan Outpost 1 dan 2, karena ini membahas mengenai awal mula terjadinya, namun alangkah baiknya untuk kalian yang baru bergabung menonton terlebih dahulu di film Outpost sebelumnya. Hal ini guna mempermudah kalian untuk berusaha menyimak jalan cerita yang sudah tersusun rapi di sepanjang film. Dan saya jamin, hal ini tidak akan mengecewakan karena saya rasa pribadi film ini cukup baik dalam hal alur cerita, sinematografi, bahkan sudut dari para pemainnya. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan latar waktu pada tahun 1945, tepat pada Perang Dunia Kedua, di mana memperlihatkan tentara Rusia yang tengah dalam perjalanan menuju Berlin yang dikomandoi oleh pimpinan bernama Dolokhov, tampaknya berusaha melakukan pengintaian melalui hutan untuk mencari rahasia Jerman atau Nazi. Karena mereka telah dikerahkan untuk mencari tahu hal ini, mengingat beberapa kasus pasukan mereka terbantai habis dengan terkaman layaknya diserang hewan buas. Tidak jauh dari area sana, para pasukan Jerman yang telah dalam perjalanan, yang tidak tahu jikalau mereka telah ditunggu, kini berusaha menghubungi pimpinan mereka yang berada di hutan, dan rupanya pimpinan itu tengah menghabisi pengintai Rusia bersama dua anak buahnya serta satu zombie di sana. Kembali pada pasukan Dolokhov yang saat ini telah dalam posisi masing-masing. Hingga tak lama setelah itu pasukan Jerman pun berdatangan, sehingga mereka yang antusias lantas mulai bereaksi layaknya superhero yang tidak takut mati. Meski para kelompok berhasil menghabisi pasukan yang datang, namun salah satu bawahan Kov berteriak setelah melihat adanya sebuah keanehan dari mayat yang terkesan diawetkan. Di tengah mempertanyakan apa yang sebenarnya Jerman lakukan, sialnya dalam kemenangan yang berlangsung singkat mereka pun dibuat terkejut tatkala mendapatkan sebuah serangan balasan dari Jerman. Hal itu membuat Kov yang tidak memiliki pilihan lantas mengarahkan pasukan untuk segera pergi dengan cara berpisah agar para pasukan Jerman itu kesulitan untuk menemukan mereka. Namun sayangnya dalam pelarian itu, Arkady yang melakukan pelarian terakhir berhasil tertangkap oleh mereka. Kemudian dibawa ke hadapan seorang pemimpin Nazi bernama Strasser, di mana Strasser yang murka pada pasukan Arkady yang dikenal sebagai serigala, tampaknya mulai melampiaskan segala amarahnya. Sementara itu di dalam hutan, Dolokhov harus mendapatkan kenyataan pahit tatkala satu persatu pasukannya dihabisi dengan cara keji, tak luput juga dengan Fyodor yang ditangkap, sementara Osakin ini diledakkan ketika berusaha bersembunyi di balik batang pohon. Berbeda dengan satu pasukan penembak jitu yang masih bertahan di sisi lain, ini tampaknya berusaha menembaki prajurit Jerman yang mengikuti Dolokhov. Namun sial dikarenakan ia tengah fokus dalam menembak, ia pun dengan cepat mendapatkan serangan dari zombie Nazi, sehingga Kov yang mendengar teriakan ini lantas mencoba menghampiri, walau ujung-ujungnya ia mendapatkan sebuah serangan yang membawanya tiba di area sebuah bunker rahasia milik Nazi dengan sebuah teriakan yang tidak kunjung berhenti karena tempat ini bisa dikatakan sebagai pabrik pembuatan zombie. Beberapa waktu kemudian Kov yang kini tersadar lantas mendapati Arkady serta Fyodor yang terluka. Namun ada satu militer tambahan dari Amerika yang juga turut tersandra oleh pasukan Jerman, di mana rupanya sang pria Amerika bernama Roger yang mengetahui banyak hal, mulai berbicara jikalau tempat ini adalah Lazarus Project, di mana mereka memiliki sebuah rencana untuk membuat pasukan yang dihidupkan kembali dengan sebuah mesin raksasa. Jadi secara kasarnya Nazi yang tidak ingin kalah dalam perang menciptakan sebuah hal aneh, di mana ia berusaha membuat para pasukannya menjadi zombie yang kuat dan tidak mudah dikalahkan.
Lalu ketika berusaha membuka sebuah pagar keamanan, secara tiba-tiba kaca buram yang ada di belakang mereka hidup dengan sebuah pengawasan dari Stacer ketika melihat gerak-gerik mencurigakan dari apa yang tengah mereka lakukan. Sehingga Stacer yang ingin sedikitnya bersenang-senang mulai memutar sebuah cerita di mana tidak lama kemudian muncullah coachnya salah satu anak buah Kof yang tampak sekarat dengan sebuah serangan zombie yang membuat Kof begitu murka melihatnya. Di mana ketika pintu penahan terbuka, secara cepat, Dolohov dan juga Arkady pun bergegas melawan satu zombie dengan cukup bersemangat meski ujung-ujungnya harapan mereka pupus karena Ko terlanjur tewas akibat kehilangan banyak darah. Sontak akibat tragedi mengerikan ini, Kof yang tidak terima atas kematian anak buahnya lantas menantang Tracer untuk mengirimkan kembali eksperimen mereka dan ia akan dengan cepat mengalahkannya. Namun sial ucapan gegabah dari Kof benar-benar dikabulkan. Ketika satu zombie ciptaan Nazi dikeluarkan dengan badan besar, hal itu memacu sebuah ketegangan singkat yang menewaskan Arkady dan juga militer Amerika. Dengan sekuat tenaga, karena lagi-lagi anak buahnya tewas dengan begitu tragis, Kof yang di ujung rasa murka berhasil menghabisi zombie dengan begitu putus asa. Belum sempat bernapas lega karena berhasil mengalahkan zombie hasil penelitian Nazi, Kof yang termenung kini didatangi oleh Tracer yang begitu takjub melihat keberanian dari Kof. Jadi ia berencana membuat Kof sebagai bahan percobaan yang mungkin akan begitu kuat, agresif, dan tidak mudah dikalahkan. Di mana akibat terasa terkesan yang amat dalam pada kemampuan Kof, Tracer lantas mulai menjelaskan jikalau ia tengah membuat sebuah pasukan yang tidak kenal mati karena mereka berhasil membuat uji klinis dengan membuat para pasukan menjadi kuat dan tidak mudah dikalahkan. Meski tidak semua dari manusia dapat dibuat kuat, namun dalam prosesnya ada 50-50, di mana manusia yang tidak mampu bertahan akan tewas, sementara orang yang mampu bertahan dari uji klinis ini akan berubah menjadi zombie yang bisa dikendalikan namun cukup mematikan. Bukannya ciut atas segala penjagaan ketat dan juga kesempatan yang tidak dimiliki cukup banyak, Kof yang melihat kengerian ini malah memancing segala amarah dari Tracer dengan asumsi jikalau ia akan menghajarnya. Sontak hal itu pun membuat Tracer yang tersulut emosi berusaha menghajar, di mana Tracer yang ingin menjadikan Kof sebagai zombie mulai mengamankan. Sementara Fyodor yang terkulai lemas akibat luka yang diterima harus pasrah ketika mendapatkan sebuah suntikan rahasia Nazi. Akan tetapi hal itu tampaknya membuat para pasukan Nazi sedikitnya dibuat rugi karena Fyodor yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat ketika mendapatkan suntikan mulai melakukan sebuah penyerangan. Kembali pada Kof yang mulai merasa jika situasi telah aman, lantas kini berusaha membuka paksa borgol yang terpasang, di mana Kof yang terkesan kuat mulai melakukan hal tidak masuk akal dengan berusaha membuka gerbang sel dengan sebuah tendangan. Akan tetapi sialnya apa yang Kof lakukan mulai mengundang para penjaga akibat tembok yang bergetar. Namun beruntunglah dari segala apa yang Kof lakukan, Kof yang benar-benar membekali diri dengan ilmu bela diri yang baik, mampu melumpuhkan kedua penjaga, tak lupa juga ia memakai pakaian yang sama. Dengan segala keberanian yang dimiliki oleh Kof yang berjuang seorang diri, lantas mulai berjalan sedikit demi sedikit menghabisi para penjaga yang terkesan ceroboh dalam tiap posnya. Meski berusaha memberikan laporan pada pusat untuk mengirimkan bantuan, namun akibat saluran yang tidak kunjung ditemukan, memacu Kof terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di area lab untuk menyelamatkan Fyodor. Tak lupa juga ia menghabisi terlebih dahulu para dokter yang telah menjalankan pekerjaan gila ini. Meski berusaha ditutupi dengan baik oleh Kof, namun salah satu penjaga Nazi yang menyadari adanya kasus pembantaian mulai menyalakan sebuah alarm. Hal itu membuat Kof serta Fyodor harus bahu-membahu melakukan sebuah kepergian untuk bisa keluar dari bunker ini.
Tak lupa juga Kov terlebih dahulu membawa beberapa dokumen untuk melaporkan pada pusat jikalau Jerman telah membuat penelitian yang tidak masuk akal. Meski berusaha keras mencari sebuah titik lengang untuk bisa keluar dari bunker ini, mereka yang terjebak dalam satu ruangan seketika dibuat bertanya-tanya ketika Fyodor mulai mengalami gejala muntah akibat serum yang sudah disuntikan. Namun apalah daya dari Kov yang begitu berjuang keras mati-matian untuk bisa selamat, berusaha menyemangati Vio untuk bisa berjuang bersama-sama. Hal itu membuatnya yang terpacu, mulai melakukan sebuah kerjasama baik dengan Kov dalam melakukan perlawanan di tengah sebuah kebuntuan. Sementara itu di area ruangan lab, Stresser pun kini terlihat murka dengan banyaknya anak buah yang telah terbunuh. Bahkan ia pun sekiranya menyesal menunda waktu eksekusi dari Fyodor dan juga Dolohov dalam segala ancaman dari segala pencarian yang terus dilakukan. Kov dan Vio yang mulai menyusuri lorong demi lorong begitu terkejut ketika menemukan beberapa ruangan dengan subjek zombie para Nazi. Akan tetapi bersamaan dengan itu, kondisi fisik dari Vio tiba-tiba melemah. Hal itu memacu Kov yang tidak ingin kehilangannya pun mulai mengarahkan Vio untuk pergi, sementara ia akan terlebih dahulu menghabisi para tentara Nazi yang terus saja mengikuti. Selang beberapa waktu menghabisi para tentara Nazi dengan segala kekuatan yang ia miliki, mereka yang terpojok di dalam sebuah ruangan dengan satu lift yang mengarah turun ke dalam, memacu mereka yang tidak ingin ambil resiko mulai bergerak turun. Di mana tanpa yang mereka ketahui, para tentara Nazi yang tiba di area ruangan lift mulai tersenyum jahat, karena itu adalah sebuah lantai tempat penyimpanan segala zombie dengan mutasi yang amat begitu kuat. Di mana benar saja selang beberapa waktu, para zombie yang di ruangan pun mulai dikeluarkan. Hal itu membuat Fjord dan juga Kov mulai merasa kewalahan, namun merasa jika kehidupan Kov lebih masuk akal mengingat ia telah merasakan perubahan yang signifikan. Fyodor mulai mengarahkan Kov untuk bisa pergi, sementara ia akan menahan semua zombie-zombie ini karena ia pun telah menjadi kuat akibat serum yang sebelumnya disuntikan. Bak diterbak keberuntungan hebat dan nasib baik, Kov yang ternyata diikuti terus-terusan oleh satu zombie, memacunya yang pintar berusaha menaikkan zombie tersebut ke area lift untuk sekiranya menyerang para pasukan Nazi yang sudah siap menunggu lift datang ke area mereka. Sehingga para kelompok Nazi yang kini porak-poranda akibat serangan zombie yang tidak terkalahkan, membuat Kov yang memiliki waktu untuk melarikan diri, mulai pergi mencari sebuah jalan keluar yang bisa ia lalui. Setelah berusaha bertarung dengan begitu kuat melawan para zombie, Fyodor yang mulai kehilangan kendali pada diri, lantas harus gigit jari, karena para zombie kini mulai membalikan sebuah kondisi dan juga menewaskannya. Setelah melakukan pencarian sebuah jalan keluar, bukannya bergerak dengan cepat, Kov yang dendam pada Stresser benar-benar dibuat senang ketika ia berpapasan dengan Stresser, di mana tanpa perlawanan apapun, Stresser kini tewas dengan begitu mudah. Setelah merasa cukup puas membalaskan dendam dan mendapatkan sejumlah informasi, Kov yang kini keluar melalui bunker, secara tidak sengaja memutuskan sebuah tali, yang mana hal itu memicu sebuah suar tripwire menghiasi langit area bunker. Menyadari hal itu, Kov pun segera melarikan diri, sementara Panglima Nazi yang melihat suar itu pun langsung melepaskan zombie peliharaannya untuk mengejar. Akan tetapi mereka yang terlalu menyepelekan kemampuan dari Kov tampaknya mulai mendapatkan sebuah petaka buruk karena Kov berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, apalagi ia pun berusaha membawa sampel zombie untuk diserahkan ke area kantor pusat mengenai kekejaman dari Nazi. 20 tahun kemudian, tepatnya di area sebuah bar, terlihat Dolohov yang kini telah berubah menjadi tua rentan, secara tidak sengaja didatangi oleh seorang pria yang mengenali kemampuannya. Di mana sang pria yang penasaran tentang cerita zombie Nazi, langsung membujuk Dolohov agar dapat berbicara. Kemudian pria itu pun mulai menunjukkan sebuah buku catatan pada Dolohov, yang ternyata buku catatan itu adalah milik Hans, seorang ilmuwan yang mencoba menghentikan zombie dengan para tentara bayaran. Hingga film pun ini selesai.